Umi? Siap, Mas Rohmat. Iya. Monggo. Nah ini Umi, sebelum ke bahasan kita tentang akhlak, Nggih. ini kemarin ada pertanyaan yang belum sempat eh, disampaikan kayak gitu Umi ke Umi. Nah ini jadi PR di malam hari disampaikan. Ya. Ini dari orang Suren Umi. Nggih. Nah ini mau menanyakan, ini kalau kemarin bahas tentang padi ya Mi ya. Nggih, padi. Kalau mau motong padi atau panen, ini awalnya seorang ayah ke sawah memetik dulu 7 runggai dengan syarat tidak bernafas. Terus dibawa pulang, sang ibu di rumah menerima dengan baik-baik, membawa tampah yang disamaki mori putih, bersih. Katanya mondong Dewi Sri. Nah, terus dibawa ke kamar khusus, dikasih suguhan, terutama nasi lauk pauk. Terus minuman, teh, kopi, bening, terus air putih dan daun dadap serep, daun tawa, air putih, ditaruh bunga mawar dan selesai. Nah ini pertanyaannya, ini apakah musyrik atau memang ada Dewi Srinya? Gimana Umi? Ini semoga yang bertanya saat ini lagi mendengarkan Mitra Kusuma. Jadi yang namanya memetik padi pada saat padi itu sudah mau menua, itu dibawa pulang, itu sebetulnya naluri yang biasa turun-temurun dilaksanakan. Jadi misalkan orang tua kita menyuruh kita seperti ini dari nenek moyang dulu. Nah, kalau hal tersebut kita bantah, itu namanya kita tidak menghormati orang tua kita. Karena pada zaman dahulu tidak pernah menjelaskan untuk apa sih, bagaimana sih. Tapi di sini itu sebuah sanepo, sebuah perumpamaan. Jadi pada saat sang suami pulang membawa hasil jerih lelahnya selama berhari-hari, berbulan-bulan dengan menanam padi itu, diserahkan kepada sang istri sebagai wujud nafkah, sebagai wujud kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Dan di situ dengan kain putih di dalam nampan itu, sebagaimana kesucian hati seorang istri untuk menerima, keikhlasan hati seorang istri untuk menerima seberapapun hasil dari sang suami. Dan di sini kain putih itu juga diharapkan apa yang dibawa pulang oleh sang suami itu sesuatu yang halal, seperti itu. Itu naluri, Mas. Dan setelah itu diboyong, dibawa ke kamar, dikasihkan nasi dan lain sebagainya, itu hanya ritual. Kalau ritual seperti itu sebaiknya itu kan barang mubah, itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau air dan daun tawa itu untuk menyejukkan, itu memang yang namanya keyakinan itu pun sebuah naluri, itu ada diyakini, karena diyakini jadi dilaksanakan. Tapi karena tidak disembah, itu bukan musyrik, Mas. Kalau yang namanya musyrik itu menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Itu bukan musyrik, itu naluri. Dan kita itu menghargai dari sejarah. Karena di Jawa ini penyebaran Islam itu juga lewatnya seorang wali. Dan di sini karena tradisi kita itu orang Jawa ada wayang dan lain sebagainya, gending dan lain sebagainya, para wali itu pun memakai wayang dan gending untuk menyebarkan Islam. Dan itulah di situ, karena kita itu tidak bisa saklek, harus fleksibel, harus mengikuti di mana daerah itu tradisinya seperti apa. Itu hanya budayanya, itu hanya naluri. Yang jelas apabila kita melakukan sesuatu hal, misalkan itu kan tradisi, naluri, tapi bukan untuk kita sembah, itu tidak apa-apa, itu bukan musyrik. Contoh keluarga besar saya itu dari Kebumen, itu sudah terbiasa manakala bikin rumah, pokoknya yang namanya mondasi atau punya hajat itu selalu dengan pindang bebek. Itu di situ naluri, Mas. Karena disinyalir dulu di Kebumen itu kita itu menyeberang sungai dari wetan kali jadi besanan dengan orang kulon kali. Nah, di situ
dikrenah, itu krenah dengan pindang bebek. Padahal di situ ya pindang bebeknya buat makan, Dimakan buat juga makan ya, Mi? juga, iya buat makan kita. Itu namanya naluri. Nah, di sini kita melaksanakan itu hanya berniat untuk menghormati para sesepuh kita. Itu seperti itu. Itu nanti kembalinya lagi ke birrul walidain, Mas. Jadi bukan musyrik kecuali kita menyembah sesuatu zat atau sesuatu barang, sesuatu benda selain Allah, itu namanya musyrik. Artinya ini pun jika tidak melakukannya pun tidak apa-apa juga ya, Mi ya? Tidak apa-apa. Kalau tidak melakukan kok terus terjadi sesuatu hal, itu karena mamang. Mamang itu was-was, tidak yakin. Kalau sudah yakin tidak akan terjadi apa-apa. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita punya naluri, misal kayak keluarga saya, itu juga untuk pengenalan. Oh, ini apa punya hajat masih dengan pindang bebek, berarti ini masih komunitas saya lah istilahnya, ini masih keluarga besar saya. Itu untuk pengenalan seperti itu juga bagus karena tidak menghilangkan sebuah istilahnya kekerabatan. Itu di situ. Itu nanti adab keluarga, itu masuknya ke adab keluarga. Ada akhlak dengan keluarga ini seperti ini nih akhlak. Karena bukan masalah musyrik, bukan, tapi ini menguri-uri kebudayaan, menguri-uri naluri lah. Naluri itu yang turun temurun kita laksanakan, itu seperti itu. Bukan kita sembah. Dan pindang bebek itu pun kita makan bareng, itu buat makan orang-orang yang di sini Yang kita diundang juga, yang diundang untuk membantu berdoa di rumah, itu seperti itu. Terus kalau yang padi itu sebetulnya begini, Mas. Kalau zaman dulu itu petani itu nggak seperti sekarang yang sawahnya satu tempat dua tempat. Kalau dulu itu petani itu sawahnya banyak, Luas. tempatnya macam-macam karena masih zaman dulu daerahnya masih terukahan. Jadi untuk membawa pulang padi itu juga untuk tanda. Oh, ini kemarin yang di sebelah sana ini saya petik, berarti kurang berapa hari nanti panen. Nah, itu kan dibikin kepangan, kayak gambar orang kayak gitulah. Wayang. Itu sebetulnya itu untuk peringatan, untuk apa sih ya? Memperkirakan Memetiknya berapa hari lagi. Ini yang di sana, ini yang di sana, biasanya kan nanti dipisah-pisahin. Ini loh Bu, ini yang sawah sana. Terus diterima sama istrinya dengan kain putih. Itu kan berharap apa yang didapat itu sebuah hasil yang halal itu. Jadi nanti untuk makan anak itu suci lah. Itu orang dulu itu sangat mementingkan hal tersebut, Mas. Jadi dengan hal-hal yang berbau ritual itu sangat diutamakan. Karena mereka itu masih sangat patuh dengan naluri, masih sangat patuh dengan namanya orang tua. Zaman dulu aja nyogong nang pintu ora ilok ya wis dino retung. Lah zaman sekarang jelaskan pengertiannya. Nah, itulah bedanya dulu sama sekarang. Jadi bukan musyrik. Jadi kalau yang masih melakukan itu ya niatnya itu birrul walidain dan melestarikan suatu budaya, itu bagus, nggak apa-apa. Oke. Yang penting ini sudah terjawab ya sama Umi. Tidak ada musyrik selama tidak menyembah selain Allah. Betul. Selama tidak disembah. Selama tidak disembah padinya ya, Mi ya. Iya, jangan menyembah padi. Kalau tidak ada padi tidak makan. Itu Betul. malah justru bahaya ya, Mi ya. Bahaya. Bisa masih banyak makanan yang lain. Lanjut Mi tentang topik tema malam hari ini tentang akhlak ya. Kami tadi. Tadi kan Umi menyebutkan akhlak itu ada beberapa. Ini tadi salah satunya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa lagi ini, Mi? Ada lagi akhlak itu kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah. Ada lagi akhlak kepada orang tua, akhlak kepada Al-Qur'an. Kita bahas dulu akhlak kepada Allah ya, Mas. Soalnya akhlak kepada Allah ini sangat penting bagi kita. Manakala kita beribadah kok kita sudah mengenali, sudah mempercaya Allah, maka kita akan beribadah dengan berakhlak. Kita itu sudah merasakan ilah.
Jadi Mas Rohmat berangkat ke studio siaran juga karena Allah. Bisa melangkahkan kaki juga karena Allah. Seperti kemarin Mas Rohmat mengalami sakit, ternyata tidak bisa menutup salam kan dengan Mitra Kusuma karena sakit. Nah, itu pun karena Allah. Semua diniati karena Allah. Ilah, itu namanya ilah. Itu kehendak Allah ya, Mi ya. Betul, dan semua rasa sakit itu bisa dihilangkan dengan doa, ya kan? Pengobatan itu apalagi dengan media-media yang benar-benar di sini ada kandungan-kandungan yang bisa langsung menembus ke titik sakit. Dengan air putih yang kita beri molekul doa saja bisa menyembuhkan, Mas. Ini hebatnya. Kalau kita sudah mengenal Allah. Mengimani Allah, beribadah kepada Allah, itu akhlak. Itu akhlak kepada Allah. Kalau kita sudah berakhlak kepada Allah, niscaya apa yang kita lakukan itu karena Allah itu. Ini jadi pengalaman kemarin itu, Mi. Cerita sedikit nggak apa-apa ya, Mi? Boleh. Itu pengalaman yang memang harus diceritakan, Mas. Daripada testimoni ngundang orang. Ini saya sendiri ya. Iya. Itu kan Umi jauh sama aku gitu ya. Aku gitu. Aku. Nggak dekat itu ya. Iya. Cuman ya kemarin ya minta ini kayak gitu, minta doa kayak gitu ya, Mi. Nah, ini bisa cepet kok reaksinya gitu, Mi. Iya. Boleh cerita, Mi, gimana, Mi? Cuman kan saya itu air putih ambil sendiri. Itu sendiri. Ya saya sendiri. Iya, betul. Ini gimana nih penjelasannya, Mi? Nah, ini tugasnya kita. Sebetulnya makanya kemarin kan Umi sudah bilang, Umi itu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kalau ada orang yang bilang Umi itu sakti, bisa begini, itu salah. Karena kekuatan atau sesuatu yang ada di dalam diri Umi itu hanya karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain pertolongan dari Allah. Seperti yang kemarin Umi sampaikan ke Mas Rohmat, karena Umi tanamkan keyakinan bahwa Allah itu Maha Penyembuh. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke air putih, diminum, yakin bahwa Allah Maha Penyembuh. Umi hanya bilang seperti itu. Menanamkan sebuah keyakinan, itulah yang namanya tauhid. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka musibah yang ada dalam diri kita itu akan kalah. Tapi manakala doa kita itu lemah, lebih besar musibah kita, doa kita itu lemah, maka musibah itu tidak bisa kita tanggulangi. Tapi kalau musibah itu kita menganggap saya punya Allah, kekuatan Allah itu maha segala-galanya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Umi bantu dari rumah, hanya dengan meyakinkan bahwa Allah yang akan menyembuhkan sakitmu. Seperti halnya dengan ke yang lain, Umi juga seperti itu. Dengan wiridnya mereka, dengan media itu seperti madu, teh yang sudah ada kandungan-kandungan khusus seperti teh mujarobat, teh hikolti, seperti sensa, itu media yang mudah untuk dimasukin molekul doa.